Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novina Anggi Pristianti dari kelas AK 507. Izinkan saya untuk mempresentasikan topik yang telah saya pilih berjudul Manajemen Penganggaran Modal pada Perusahaan IKEA. Mata kuliah Manajemen Keuangan 2, Program Studi PJJ Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman. Topik utama yang akan kita bahas ada 6, yaitu yang pertama, profil dan latar belakang IKEA, yang kedua, strategi manajemen penganggaran modal yang diterapkan oleh IKEA untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnisnya, yang ketiga, faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan penganggaran modal di IKEA. Yang keempat, efisiensi IKEA dalam alokasi sumber daya keuangan untuk proyek jangka panjang dan inovasi. Yang kelima, tantangan utama yang dihadapi IKEA dalam pengelolaan penganggaran modal dan solusinya. Serta yang keenam adalah kontribusi manajemen penganggaran modal IKEA terhadap pencapaian keberlanjutan dan tujuan strategi perusahaan. Topik utama yang pertama yaitu profil dan latar belakang IKEA. IKEA adalah perusahaan retail furnitur asal Swedia yang didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad. IKEA merupakan akronim dari Ingvar Kamprad Eltarid Agunnarit, mengacu pada nama pendiri dan desa tempat ia dibesarkan. Salah satu perusahaan retail furnitur terbesar di dunia dengan lebih dari 400 toko yang tersebar di lebih dari 50 negara. Visi misi IKEA. Visi yaitu to create a better everyday life for the many people, atau menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Dengan misi yaitu menyediakan furnitur dan perlengkapan rumah tangga yang fungsional, berkualitas dan dengan desain yang menarik. Dijual dengan harga serendah mungkin agar dapat dijangkau oleh sebanyak mungkin orang. IKEA dimulai sebagai bisnis kecil yang menjual barang-barang rumah tangga seperti pena, bingkai foto, dan dompet. Pada tahun 1948, IKEA mulai menjual furnitur buatan lokal. Konsep flat pack furnitur atau furnitur dalam kemasan datar, pelanggan merakit furnitur mereka sendiri. Model bisnis IKEA didasarkan pada efisiensi biaya dan inovasi. Perusahaan berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan seperti kayu bersertifikasi FSC dan plastik daur ulang. Pada tahun 1960-an, IKEA mulai berekspansi keluar Swedia, membuka toko pertama di Norwegia dan Denmark. IKEA menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya sesuai dengan preferensi lokal, seperti memperkenalkan furnitur hemat ruang di Asia dan desain yang sesuai dengan kebutuhan keluarga besar di Timur Tengah. Platform e-commerce dan aplikasi augmented reality atau AR untuk membantu pelanggan merancang ruang mereka, sehingga IKEA mempertahankan daya saing di era digital. Topik kedua yang kita bahas yaitu strategi manajemen penganggaran modal yang diterapkan oleh IKEA untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnisnya. Penganggaran modal adalah proses kritis dalam menentukan alokasi dana untuk proyek jangka panjang yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan. IKEA, sebagai perusahaan multinasional, menerapkan berbagai strategi manajemen penganggaran modal yang dirancang untuk mendukung efisiensi operasional dan keberhasilan ekspansi globalnya. Strategi utama yang diterapkan IKEA yaitu yang pertama, fokus pada efisiensi negara. Maaf, fokus pada efisiensi biaya. Strategi ini mencakup investasi dalam teknologi otomasi seperti robotik dan otomasi gudang serta pengadaan bahan baku yang efisien melalui kerjasama dengan pemasok untuk mendapatkan bahan baku dengan harga kompetitif tanpa mengurangi kualitas. Strategi yang kedua yaitu prioritas pada proyek dengan nilai tambah tinggi.
Proyek yang diprioritaskan adalah yang mendukung ekspansi pasar, seperti pembukaan toko baru di wilayah strategi dan berfokus pada berkelanjutan, seperti investasi dalam energi terbarukan dan pengurangan jejak karbon. Strategi yang ketiga yaitu investasi dalam keberlanjutan. Keberlanjutan adalah salah satu pilar utama strategi penganggaran modal IKEA. Perusahaan mengalokasikan sebagai anggaran untuk inisiatif hijau, seperti penggunaan material ramah lingkungan untuk produknya. Strategi yang keempat yaitu penggunaan data dan teknologi dalam pengambilan keputusan. IKEA memanfaatkan teknologi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan penganggaran modal. Strategi kelima yaitu pendekatan modular dan ekspansi. IKEA menerapkan pendekatan modular dalam pembangunan toko baru. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan skala investasi dengan potensi pasar di lokasi tertentu. Strategi keenam yaitu diversifikasi portofolio investasi. Artinya, IKEA tidak hanya berinvestasi dalam toko fisik, tapi juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan platform digital. Strategi ketujuh yaitu strategi pendanaan yang cermat. IKEA mengadopsi strategi pendanaan yang seimbang dengan menggunakan laba ditahan untuk mendanai proyek-proyek besar guna mengurangi ketergantungan pada utang. Strategi kedelapan yaitu monitoring dan evaluasi. Perusahaan memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil sesuai dengan target. Topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan penganggaran modal di IKEA. Keputusan penganggaran modal pada perusahaan seperti IKEA dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan keuangan dalam bisnis global yang melibatkan banyak pasar dengan karakteristik unik. Faktor internal mencakup aspek yang berada dalam kendali langsung perusahaan, termasuk kapasitas keuangan, strategi bisnis, struktur organisasi, serta sumber daya manusia dan teknologi. Faktor internal yang mempengaruhi keputusan penganggaran modal di IKEA yaitu yang pertama, kapasitas keuangan perusahaan. IKEA memiliki pendapatan yang stabil, memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan dana untuk proyek-proyek besar. IKEA juga sering menggunakan laba ditahan untuk mendanai investasi modal, sehingga mengurangi ketergantungan pada pinjaman eksternal. Yang kedua adalah strategi bisnis dan prioritas. IKEA memprioritaskan investasi pada proyek-proyek yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu struktur organisasi dan operasional. IKEA memiliki struktur organisasi yang terpusat, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi cabang lokal untuk menentukan kebutuhan investasi sesuai dengan kondisi pasar. Yang keempat yaitu sumber daya manusia dan teknologi. IKEA mengalokasikan anggaran untuk pelatihan karyawan dan pengembangan keterampilan. IKEA juga berinvestasi dalam teknologi mutakhir seperti platform e-commerce dan analitik data. Faktor eksternal adalah elemen yang berada di luar kendali langsung perusahaan, tetapi tetap memengaruhi keputusan pengarahan modal. Faktor eksternal yang memengaruhi keputusan pengarahan modal di IKEA yaitu yang pertama, kondisi ekonomi global. IKEA menghadapi resiko nilai tukar mata uang dan kenaikan inflasi yang dapat memengaruhi biaya dan keputusan investasi di berbagai negara. Yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi yang ketat terkait emisi karbon mendorong IKEA untuk mengalokasikan anggaran lebih besar. Yang ketiga, persaingan pasar. IKEA perlu mengalokasikan dana untuk inovasi produk dan pengalaman pelanggan guna bersaing dengan retail furniture lainnya. Yang keempat, perubahan tren konsumen. Meningkatnya minat konsumen terhadap produk ramah lingkungan mendorong IKEA untuk mengarahkan anggaran modal ke arah inovasi bahan dan desain yang berkelanjutan. Yang kelima, perubahan teknologi. Revolusi digital menuntut IKEA untuk terus mengembangkan sistem digital untuk mempertahankan daya saing.
Topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu efisiensi IKEA dalam alokasi sumber daya keuangan untuk proyek jangka panjang dan inovasi. IKEA sebagai perusahaan global yang beroperasi dalam industri retail furnitur menghadapi tantangan besar dalam memastikan efisiensi alokasi sumber daya keuangan untuk proyek jangka panjang dan inovasi. Untuk itu, IKEA menerapkan berbagai strategi yang terstruktur dan berbasis data guna memaksimalkan nilai investasi. Pembahasan tentang bagaimana IKEA memastikan efisiensi dalam pengelolaan dan alokasi sumber daya keuangannya. Yaitu yang pertama dengan perencanaan dan analisis yang mendalam. IKEA menggunakan analitik data untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar dan memprioritaskan investasi pada proyek yang memberikan dampak terbesar. Sebelum mengalokasikan dana untuk proyek jangka panjang atau inovasi, IKEA melakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk mengevaluasi potensi keuntungan dan risiko. Yang kedua yaitu melalui penilaian prioritas proyek. IKEA menetapkan kriteria khusus untuk mengevaluasi proyek berdasarkan pada return of investment atau ROI, yaitu proyek dengan tingkat pengembalian yang tinggi diprioritaskan. Yang kedua, dengan fokus pada efisiensi operasional. IKEA memiliki kebijakan pengendalian biaya yang ketat untuk memastikan bahwa setiap proyek tidak mengalami pembengkakan anggaran. Efisiensi rantai pasokan menjadi kunci dalam alokasi anggaran, terutama untuk proyek yang melibatkan produksi massal. Strategi IKEA yaitu bekerja sama dengan pemasok global untuk mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, juga berinvestasi dalam teknologi logistik. Efisiensi yang ketiga yaitu investasi bertahap dan modular melalui pendekatan modular dan skala yang disesuaikan. Pendekatan modular, perusahaan dapat mengontrol pengeluaran pada setiap tahap sebelum melakukan ke tahap berikutnya. Dengan skala yang disesuaikan, yaitu IKEA menyesuaikan skala investasi dengan potensi pasar. Contohnya, toko kecil berkonsep city store dibangun di wilayah dengan keterbatasan ruang dan permintaan yang lebih rendah. Sementara flagship store besar hanya dibangun di kota-kota dengan pasar potensial yang besar. Topik selanjutnya yaitu mengenai tantangan utama yang dihadapi IKEA dalam pengelolaan penganggaran modal dan solusinya. Pengelolaan penganggaran modal adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek keuangan, strategi, dan operasional. Sebagai perusahaan multinasional dengan skala operasi yang besar, IKEA menghadapi sejumlah tantangan utama dalam pengelolaan penganggaran modalnya. Tantangan utama yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang. Perbedaan nilai tukar dapat memengaruhi biaya investasi di pasar tertentu, terutama dalam proyek jangka panjang seperti pembukaan toko baru atau pengembangan pusat distribusi. Dampaknya, potensi peningkatan biaya proyek di pasar dengan mata uang yang melemah terhadap euro atau dolar. Yang kedua yaitu perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. IKEA harus menyesuaikan rencana penganggaran modalnya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah operasional. Dampaknya, resiko keterlambatan proyek akibat perubahan kebijakan pemerintah. Yang tantangan utama yang ketiga yaitu tekanan untuk keberlanjutan. Investasi dalam inisiatif hijau seperti energi terbarukan, bahan baku daur ulang, dan pengurangan emisi karbon seringkali memerlukan pengeluaran modal yang signifikan. Dampaknya tingginya biaya awal untuk proyek berkelanjutan. Yang keempat yaitu dinamika pasar dan perilaku konsumen. Perubahan preferensi konsumen yang cepat serta persaingan yang ketat di industri retail furnitur menuntut investasi berkelanjutan dalam inovasi dan teknologi. Dampaknya, tekanan untuk terus berinovasi guna mempertahankan daya saing. Solusi yang dilakukan oleh IKEA yaitu yang pertama, lindung nilai mata uang. Dengan melakukan hedging, IKEA dapat mengunci nilai tukar tertentu sehingga meminimalkan dampak volatilitas terhadap biaya proyek. Yang kedua, dengan adaptasi dengan regulasi lokal.
IKEA membentuk tim hukum dan keuangan lokal di setiap negara untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi. Solusi yang ketiga yaitu investasi pada keberlanjutan sebagai strategi jangka panjang. IKEA menganggap keberlanjutan bukan sebagai beban biaya, melainkan sebagai peluang investasi jangka panjang dengan mengalokasikan anggaran untuk memasang panel surya dan pembangkit energi angin di fasilitasnya. Solusi yang keempat yaitu respon cepat terhadap dinamika pasar. IKEA mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam pengelolaan penganggaran modal. Strategi yang dilakukan adalah diversifikasi produk, artinya IKEA terus berinovasi dalam desain produk yang sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kontribusi manajemen penganggaran modal IKEA terhadap pencapaian keberlanjutan dan tujuan strategi perusahaan. Manajemen penganggaran modal di IKEA tidak hanya bertujuan untuk mendukung operasional bisnis, tetapi juga menjadi alat strategis untuk mencapai visi jangka panjang perusahaan, terutama dalam aspek keberlanjutan dan pertumbuhan global. IKEA secara konsisten berkomitmen terhadap model bisnis yang mendukung lingkungan, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Manajemen penganggaran modal berkontribusi terhadap pencapaian keberlanjutan dan tujuan strategi IKEA. Yaitu yang pertama, alokasi dana untuk berkelanjutan. Yang kedua, dukungan untuk inovasi dan teknologi. Yang ketiga, pendekatan lokal dalam ekspansi global. Yang kelima, efisiensi operasional. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi proyek keberlanjutan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen penganggaran modal di IKEA memainkan peran krusial dalam mendukung keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan dalam persaingan global. Strategi penganggaran modal yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang di IKEA melibatkan fokus pada efisiensi, inovasi, dan berkelanjutan. Investasi pada teknologi baru dan inisiatif ramah lingkungan membantu IKEA tetap relevan dan mengurangi dampak lingkungan, sehingga menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan tanggung jawab sosial. Saran yang dapat disampaikan yaitu yang pertama, mengembangkan kolaborasi strategi dengan startup teknologi dan lembaga riset untuk mempercepat inovasi dan mengurangi biaya R&D. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen berkelanjutan IKEA. Solusi yang ketiga yaitu menjelajahi investasi berkelanjutan yang lebih beragam seperti teknologi bioenergi dan pengembangan material ramah lingkungan. Solusi yang keempat yaitu menyesuaikan pendekatan lokal dalam ekspansi global untuk meningkatkan penerimaan pasar dan memberikan dampak sosial positif. Saran yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proyek investasi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan strategi perusahaan. Saran-saran ini diharapkan dapat membantu IKEA dalam mengoptimalkan penganggaran modalnya sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri yang berfokus pada berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.